Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya semuanya luar biasa dalam lindungan Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang luar biasa, kami tahu bahwa kasih karunia-Mu menyertai kami hari demi hari Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hari dalam hidup kami, karunia-Mu selalu baru, kasih-Mu selalu baru dalam setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan roh kudus-Mu Tuhan, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Biar hari demi hari dalam hidup kami boleh terus menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menikmati pujian dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Mari sama-sama katakan, amin, amin. Saya percaya bahwa setiap kita selalu luar biasa, karena roh kudus selalu ada menyertai kita semua, amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Roh Allah tercurah di tempat ini.
Kuasanya bekerja secara luar biasa buat saudara dan saya. Haleluya. Mari katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus tercurah. Mari katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah yang harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan. Kami percaya Tuhan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Segenap hati katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Yes, Lord. Nyatalah, nyata kuasanya. Haleluya. Mari beri tepuk tangan paling meriah untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu hari-hari ini Tuhan, Roh-Mu sedang dicurahkan di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus mengalir atas setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami, memberikan semangat untuk setiap kami yang sudah hilang semangat Tuhan, memberikan pengharapan demi pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mengalir pada seluruh setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi katakan, Roh Kudus,
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau yang hadir di tengah kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamah kami, yes Lord. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka hatimu lebih lagi buat Roh Kudus. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, yes Lord. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari segenap hatimu katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh Tuhan, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi nyatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami siap terima jamahan-Mu Roh Kudus. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jalalah kami, penuhi kami, yes Lord, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, yes Lord, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, haleluya. Mari sama-sama menyembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami sembah, Kau yang layak. Terima pujian kami Tuhan. Oh, Kau yang layak terima sembah kami, pujian kami. Oh, haleluya, haleluya.
Yes, Lord Jesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, Raja atas segala raja. Oh, biar sembah dan puji. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya pujian kami mengalir untuk Allah kami. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami. Kami percaya tiada yang mustahil buat Allah kami. Waktu kami memuji, waktu kami menyembah, Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus mengalir di tengah kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Yang percaya katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Kami percaya dengan iman dan hati Tuhan, tiada yang mustahil bagi Allah. Yes, saudara katakan dengan imanmu, tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari angkat tanganmu sembahyang, katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah
Sekali lagi semuanya katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, yang tiada yang sukar, Tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila roh Allah turut bekerja. Bila roh Allah, Bila roh Allah turut bekerja, bila roh Allah, bila roh Allah turut bekerja. antara kita. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan syukur kami buat segenap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala kebaikan-Mu. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu bagi setiap kami, memenuhi jalan kami Tuhan. Tuhan selalu mengubah semuanya menjadi baik bagi setiap kami Tuhan. Apapun yang kami alami, hari-hari yang kami lewati dalam masa-masa seperti ini Tuhan, dengan iman kami terus berkata bahwa Engkau baik. Allah Roh Kudus, Engkau beracara di tempat ini. Setiap teman-teman, setiap Bapak Ibu semua yang ada di rumah yang mendengarkan rekaman ini, hamba berdoa Allah Roh Kudus membuka setiap hati kami, membuka setiap pikiran kami sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat karya Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dan Roh Kudus kami sanggup karena Roh Kudus perkara yang sulit, perkara yang sukar dapat kami lewati bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, begitu baik bagi setiap kami. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita katakan amin. Shalom Renewal, apa kabar semuanya? Saya sungguh bersyukur buat kali ini, saat ini giliran saya untuk bisa membagikan firman di ibadah Renewal. Dan saya sendiri bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih buat Pak Gembala. Dan di catatan saya kalau nggak salah mungkin ini sudah ibadah online kita yang beberapa kali, 5 atau 6 kali ya. Sungguh luar biasa sekali. Otomatis kita sudah hampir 3 bulan kita dalam masa PSBB ini. Dan bagaimana Bapak-Bapak Ibu semua? Saya berdoa tetap kuat, tetap dalam keadaan baik-baik seperti Tuhan Yesus memelihara setiap kita. Amin. Nah, hari ini tanggal 31 Mei 2020 dan itu adalah hari Pentakosta. Jadi saya mengucapkan selamat Pentakosta kepada Bapak Ibu semua. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah, setelah kematian Yesus di kayu salib. Dan untuk kali ini izinkan saya untuk bisa membagikan apa yang saya mendapat mengenai Pentakosta. Karena saya seorang pengajar, jadi semalam sebelum persiapan di sini, sebelum khotbah di sini, sebelum rekaman ini, semalam saya mencari ide mengenai Pentakosta dan saya cukup banyak menggali beberapa hal yang sangat penting, beberapa hal yang cukup menarik buat saya dan saya ingin bagikan ke Bapak Ibu semua. Dan mungkin dalam masa-masa seperti ini Bapak Ibu, dalam masa PSBB, kita harus work from home, kita nggak boleh keluar-keluar, ya kita harus benar-benar menjaga jarak. Mungkin ini adalah saat yang terbaik ya dalam masa-masa ini kita tetap untuk baca firman, kita menggali, kita mencari pengetahuan, kita mencari hikmat, kita mencari kebenaran firman Tuhan. Dan seperti firman Tuhan sendiri berkata, pada saat kau sudah mendapatkan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Dan pada saat kita dimerdekakan, kita tidak bisa digoyahkan, tidak bisa digoyahkan dengan rupa-rupa pengajaran yang lain.
luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan tema. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema khotbah, saya memberikan tema khotbahnya adalah Pentecost in Pandemic. Ya, Pentakosta di masa pandemik ini. Saya dapati Bapak Ibu bahwa Pentakosta, istilah nama Pentakosta itu baru ada di Perjanjian Baru. Ya, ini pada saat Bapak Ibu kalau buka di Kisah Rasul ayat pasal 2 dan seterusnya, di situ ada tulisan Pentakosta. Dan setelah saya menyelidiki bahwa ternyata di Perjanjian Lama bangsa Israel pada saat mereka ditebus, pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka pun juga merayakan Pentakosta, tetapi dengan nama yang berbeda, yaitu namanya Shavuot kalau bahasa Ibrani. Ada dua hal Bapak yang kita bisa ambil, kita bisa pelajari. Ya. Pertama itu adalah pada saat mereka merayakan Shavuot, itu adalah perayaan penuaian gandum, yang artinya adalah berkat, hasil, kemenangan, pemulihan. Ya, jadi hasil suatu perayaan penuaian gandum, seperti mungkin kita dengan pekerjaan kita memiliki hasil, kita dipulihkan Tuhan, dan inilah perayaan. Dan kalau Bapak Ibu juga tahu, Tuhan tuh suka banget dengan namanya perayaan. Banyak sekali perayaan-perayaan di Perjanjian Lama. Ya, yang pertama itu tadi saya bilang ada perayaan penuaian gandum. Yang kedua, ya, arti dari Shavuot bagi bangsa Israel saat itu adalah perayaan suatu pemberian Taurat ke bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu baca di Keluaran 34, itu adalah perikopnya terus berkata dua loh batu. Dua loh batu berarti adalah suatu firman Taurat yang keluar, yang diberikan Tuhan kepada Musa, dan Musa memberikan itu pada bangsa Israel. Jadi arti Shavuot itu adalah perayaan pemberian Taurat ke bangsa Israel yang memiliki arti bagi saya cukup luar biasa. Artinya adalah bangsa Israel adalah bangsa yang dimiliki Tuhan, bangsa yang dibedakan dengan bangsa-bangsa lain, bangsa yang benar-benar Tuhan mau itu sendiri. Karena salah satu hukum Tauratnya berkata bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti ini adalah bukan cuma sekedar perayaan, tapi adalah simbol materai, cap waktu materai sah bahwa bangsa Israel mengakui kedaulatan Yahweh saat itu. Seperti kita, mungkin kalau kita berpikir bahwa kita sering kali dalam masa-masa seperti ini, dalam masa kehidupan kita mungkin ya jangan ada padamu Allah di hadapanku ya, tapi sedikit hal-hal yang kecil-kecil bolehlah. Tapi kita harus benar-benar yakin bahwa perayaan seperti kayak ini bangsa Israel memiliki dua arti. Dan ini kita bisa belajar untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu, hasil penuaian gandum, berkat, hasil kemenangan, itu semua dari Tuhan. Yang kedua juga perayaan pemberian Taurat, kita bersyukur untuk Alkitab, kita bersyukur untuk pencurahan Roh Kudus, kita bersyukur untuk karya Yesus yang datang di kayu salib, yang mati di kayu salib untuk kita semua. Ya. Nah, Shavuot sampai sekarang pada masa ini bangsa Yahudi saat sekarang di sini mereka tetap masih merayakan. Dan saya catat ternyata cukup luar biasa bahwa bangsa Israel, bangsa Yahudi saat ini mereka tetap merayakan hari raya. Dan ada 3 hari raya besar yang dirayakan oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi saat ini. Kita bisa buka di Ulangan 16. Di situ perikopnya judulnya adalah 3 perayaan besar ya yang Tuhan mau. Pertama itu adalah Paskah ya. Ulangan 16 ayat 1 sampai 2. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Dengan salah satu cirinya adalah engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Ya. Perayaan kedua yang Tuhan mau itu adalah di Ulangan 16 ayat 10. Berkata bahwa kemudian haruslah kau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini adalah Shavuot Pentecost pada saat perjanjian lama. Perayaan ketiga itu adalah perayaan hari raya Pondok Daun. Kalau ayatnya di Ulangan 16 ayat 13 berkata bahwa hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila kau selesai melupakan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu.
Nah, jadi Shavuot sampai sekarang masih dirayakan, masih di-celebrate oleh bangsa Yahudi. Dan ternyata, saya buka ke Wikipedia, ada suatu custom, ada suatu kebiasaan yang mereka lakukan pada saat mereka merayakan Shavuot. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan saya setiap kali saya dapat firman apa itu pengetahuan, pengajaran, saya akan coba aplikasikan itu dan coba cerminan saya sendiri buat kehidupan saya. Ya. Kebiasaan yang mereka lakukan pada saat Shavuot pertama itu adalah dalam bahasa Ibrani, ya, tulisannya kayak gini, Akdamut, yang artinya itu adalah pembacaan puisi yang menceritakan kebesaran Tuhan. Jadi ini kebiasaan yang mereka lakukan pada saat Pentakosta, pada saat Shavuot. Yang pertama adalah Akdamut, berarti mereka melakukan pembacaan puisi yang menceritakan kebesaran Tuhan. Wow. Saya encourage Bapak Ibu semua dalam masa-masa seperti ini tetap baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, dan para pemuji penyembah kita belajar, kita baca firman Tuhan, khususnya kitab Amsal, kitab Mazmur. Di situ menceritakan semua kebesaran Tuhan. Dan pada saat saya mendengar mengenai kata Akdamut, wah, menegur hati saya. Saya harus terus baca kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur berisi puji-pujian kepada Allah, puji-pujian kepada Tuhan kita. Ya. Yang kedua itu adalah kebiasaan yang mereka lakukan adalah mereka berkumpul keluarga dan mereka ada cemilan, itu adalah makan susu dan keju. Ya. Firman itu ada di Kidung Agung 4 ayat 11. Kita nggak usah buka di situ, dia rujukannya dari Kidung Agung 4 ayat 11 berkata bahwa mereka berkumpul keluarga dan mereka menghidangkan susu dan keju. Arti yang saya dapat adalah makanan itu adalah suatu janji perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus pegang janji Tuhan karena itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, kebiasaan ketiga ini menarik Bapak Ibu, mereka membaca kitab Rut. Ya. Kenapa kitab Rut? Ya pasti saya bertanya lagi dengan diri saya, kenapa kitab Rut? Satu, karena Daud lahir dari keturunan Rut. Ya, jadi dia membaca kitab Rut. Ya, yang kedua adalah Daud di catatan walaupun tidak tertulis di Alkitab, tapi menurut kepercayaan di sana Daud lahir dan meninggalnya pada saat Shavuot, pada saat mereka merasakan panen. Ya. Dan juga alasan ketiga adalah kalau Bapak Ibu pernah baca kitab Rut itu berbicara mengenai hari raya panen. Jadi makanya mereka baca itu di hari raya Shavuot karena kitab Rut bercerita mengenai panen yang luar biasa sekali. Kebiasaan selanjutnya adalah mereka menghias rumah sinagoga dengan tanaman hijau. Yang terakhir kebiasaannya itu adalah mereka membaca kitab Taurat. Ya. Dan ini harus kita belajar dari mereka semua Bapak Ibu bahwa jangan pernah lepaskan Alkitab dalam masa-masa seperti ini. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan janjinya, Tuhan sudah mendengar perkataan, sudah memberikan kekuatan. Harus kita omongkan, harus kita bicarakan, harus kita perkatakan terus dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang dalam perjanjian baru, jadi agak sedikit maju sekarang dalam perjanjian baru. Pentakosta dalam perjanjian baru itu ditandai dengan pencurahan Roh Kudus. Itu sungguh luar biasa sekali. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul ayat pasal 2 dari ayat 1 sampai seterusnya itu bagaimana Roh Kudus dengan tanda awal mereka dengan angin, mereka lagi berkumpul dalam suatu jemaah yang besar, tiba-tiba ada angin besar datang dan mereka tampak bidadari dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Ya. Nah, dalam masa-masa seperti ini saya catat Bapak Ibu bahwa kenapa saya memberikan tema saya adalah Pentecost in Pandemic. Ya, kita saat ini ibadah di rumah, kita tidak bisa merayakan Pentakosta, tidak bisa datang ke gereja. Mungkin kalau sering mengikuti ibadah kita di renewal, mungkin kalau Pentakosta akan diambil alih sama Pak Hadi dengan pencurahan Roh Kudus ya. Tapi mungkin saat ini saya melihat suatu privilege yang besar seperti di sini, dan saya percaya Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita semua. Dan
saya mencoba mengaplikasikan bagaimana kita bisa tetap untuk merayakan Pentakosta di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, Bapak Ibu kalau boleh tahu, dalam masa-masa pandemik seperti ini kita mulai libur itu ibadah di off itu dari bulan Maret ya. Dan di situ mulai ada kengerian, ketakutan, kebingungan, semua ada suatu panic buying yang besar. Semua masakan-masakan, bahan-bahan sembako semua diborong semua. Bulan Maret awal sampai April, dan sekarang kita sudah memiliki bulan Mei, mungkin sudah mulai agak reda. Cuma yang mau saya sampaikan bagaimana kita bisa untuk celebrate Pentakosta dalam masa pandemi seperti ini. Yang pertama kayak gini Bapak Ibu, saya catat jangan takut. Ya, saya pikir kita semua wajar untuk merasakan takut. Tuhan Yesus pun takut. Ada saat dia kita Getsemani, dia takut sangat luar biasa. Tapi ketakutan yang ingin coba saya sampaikan itu bukan ketakutan yang cuma dalam bahasa Inggrisnya itu fear, scare, ya kan? Tapi ketakutan yang dread, dalam bahasa Inggrisnya dread. Dengan nonton Judge Dredd, nah itu dread itu. Dread itu saya catat di sini adalah ketakutan yang memutuskan iman dan pengharapan. Ya. Dan kita tahu bahwa Bapak Ibu bahwa kita sebagai umat Tuhan kita diajarkan dalam Alkitab kita juga bahwa iman, kasih, iman, pengharapan itu adalah suatu senjata, suatu modal yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tapi yang namanya dread, ketakutan ini membunuh yang namanya iman dan pengharapan. Ya, pengharapan kita adalah suatu keyakinan, ekspektasi yang besar bahwa segala sesuatu bisa menjadi lebih baik. Itu artinya harapan. Saya berharap semua pasti kebaikan, semua terjadi. Yang kedua adalah iman. Iman itu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ya, jadi iman dan harapan ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Tapi yang namanya dread itu menghancurkan dua hal ini. Ya. Seperti firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 berkata, Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Juga seperti tertulis di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi message pertama, bagaimana kita meng-celebrate Pentecost, pertama, jangan takut dalam masa-masa seperti ini. Tuhan memelihara kita. Amin. Yang kedua, ya, tanda dari Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu baca kisah para rasul, mungkin tulisannya bukan seharusnya kisah para rasul, tapi kisah Roh Kudus. Bagaimana mereka dibaptis dengan Roh Kudus dan mereka berani untuk memberitakan Injil. Kalau Bapak Ibu lihat baca Petrus khotbah, Paulus diubahkan, semua murid-murid Tuhan Yesus semua dengan keberanian yang luar biasa, dengan api daripada Roh Kudus, berani untuk memberitakan Injil. Bagaimana kita mau celebrate Pentakosta dalam pandemi di sini? Tetap membawa kabar baik bagi sekeliling kita. Ya, jangan pelit, jangan menjadi seorang menutup diri, tapi tetap untuk membawa kabar baik dan ke sekeliling kita. Kita buka firman Tuhan di Yesaya 61 ayat 1-3 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk satu, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala dan agung, minyak untuk puji-pujian dan semangat yang udara. Sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu bahwa dalam masa pandemi di sini Tuhan mau kita terus bisa menyampaikan kabar baik.
Walaupun mungkin kita tinggal di rumah, kita tetap kerja di rumah, tapi tetap kita harus membawa suatu message, karena message kabar baik, karena Tuhan sudah mengurapi kita, karena Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Nah, yang ketiga, yang ini saya catat adalah putuskan diri kita untuk mau membantu orang lain. Ya. Kalau zaman dulu Pentakosta artinya memberitakan kabar baik, tapi kita juga bisa melakukan dengan perbuatan baik kita. Ya. Masa-masa ini, masa-masa seperti masa-masa yang sangat sukar sekali, Bapak Ibu. Saya kemarin baru ketemu sama salah satu rekan kerja, ya, dan dia bukan pekerjanya sampai bilang pada saya, Pak, ini gimana ya, gaji dipotong dan perusahaan pabriknya tutup sampai bulan akhir Juni. Wow, mungkin panjang sekali sampai akhir Juni. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka nggak bisa pulang mudik. Ini suatu masa yang sangat bahaya, masa yang cukup sangat membingungkan. Ya. Banyak dari mereka yang kena PHK, gaji dipotong, tidak mendapat THR, dan mereka pun harus diam di kos, dan mereka tetap harus bayar kontrakan. Ya. Tapi kita bisa bantu mereka. Kita bisa bantu mereka. Firman Tuhan di Galatia 6 ayat 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan memulai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Putuskan diri kita tidak mau membantu orang lain. Jangan kita cuma maunya untuk menumpuk barang buat keluarga kita sendiri, beli sembako buat keluarga kita sendiri. Tapi mari kita mau coba bagi, bantu mereka yang membutuhkan. Amin. Dan yang terakhir adalah ini penutup Bapak Ibu, bahwa bagaimana kita bisa merayakan Pentakosta. Ya, kita tidak bisa lari dari pemerintah kita. Kita harus mengikuti apa anjuran pemerintah kita. Di Roma 13 ayat 4 berkata, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi kita mengikuti setiap anjuran pemerintah, Bapak Ibu. PSBB, bahwa pakai masker, siapkan hand sanitizer, cuci tangan sering mungkin, jaga jarak. Dan ini benar, dan saya benar-benar yakin bahwa memang kalau tidak perlu keluar, mau usah keluar. Kalau nggak perlu keluar, nggak usah cuma iseng mau jalan-jalan, enggak. Tapi kalau buat sekedar buat olahraga, aku pikir nggak apa-apa. Cuman benar-benar nggak ada mau jalan-jalan ke mall lagi, dan untuk kita hangout, kumpul di mana nggak akan bisa lagi. Dan ini adalah suatu ketetapan yang pemerintah sudah berikan kepada kita, dan kita mau untuk mengikutinya. Amin. Jadi 4 hal yang saya bisa bagikan ke Bapak Ibu bagaimana kita bisa untuk celebrate Pentakosta di dalam masa pandemi seperti ini. Yang pertama itu adalah kita bisa untuk jangan takut, firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10. Dan yang kedua adalah memutuskan diri kita terus untuk membawa kabar baik, berikan pengharapan, berikan suatu kabar baik pada setiap mereka. Yesaya 61 ayat 1-3. Yang ketiga itu adalah kita mau putuskan diri kita untuk membantu orang lain. Ya, jangan untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan di Galatia 6 ayat 10-11. Dan yang terakhir adalah Roma 13 ayat 4. Kita mau belajar untuk mengikuti setiap anjuran dari pemerintah. Dan saya berharap firman Tuhan disampaikan di sini bisa membantu Bapak Ibu semua tetap berpengharapan, tetap bersukacita bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita, dan saya percaya bahwa Dia akan melakukan perkara yang luar biasa dan tetap akan memelihara Bapak Ibu senantiasa dalam masa-masa kesukaran seperti ini. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat firman yang bisa kami dengar, dan bersyukur Tuhan buat karya Tuhan dalam Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus bagi setiap kami semua, buat hamba, buat rekan sekerja yang ada tempat ini, juga buat jemaat kami, sahabat-sahabat kami yang ada di rumah yang mendengarkan setiap rekaman ini. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus Kau sanggup melakukan perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa. Dan dalam masa-masa seperti ini kami minta buat penyertaan Tuhan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus sendiri
terus memberikan pengharapan bagi setiap kami. Tidak cuma buat sekedar kami saja Tuhan, tapi sekeliling kami bagaimana kami mau belajar untuk membawa kabar baik, kami mau membantu dan mengikuti setiap anjuran dari pemerintah Tuhan. Terima kasih buat firman yang disampaikan Tuhan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat anugerah yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berbicara setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kita akan memang tutup ibadah kami Tuhan, kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita semua. Kami terima segala berkat, kemenangan, penyertaan daripada Tuhan Allah Bapa sendiri yang terus memimpin kami senantiasa membuat apapun yang kami lakukan terus berhasil dan memuliakan Tuhan. Kami diberkati dalam segala hal, kami dicukupi, bahkan kami berkelimpahan Tuhan, sehingga benar-benar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami menunggu dan kami menantikan kedatangan Tuhan di tempat ini dan mengangkat setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Supaya yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you.